Oke guys, kembali dengan saya Indra Septianto. Kali ini kita akan belajar bersama tentang machine learning dan tema kali ini adalah kita memprediksi apakah dia terdiagnosa terkena penyakit Parkinson. Seperti yang kita ketahui bahwa jumlah penderita Parkinson di Indonesia itu sekitar 200.000 hingga 400.000 dan secara global itu akan mengalami 25 juta pada tahun 2050. Dengan kita memprediksi ini, kita bisa mengetahui gejala-gejala awalnya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita buka Google Colab-nya. Kita install dulu, kita import terlebih dahulu library-nya seperti biasa, NumPy, Pandas, Matplotlib, Seedburn, Massacre, dan Ziggyverse. Dan tidak lupa kita juga mengimpor library-nya seperti Random Forest, CFG, dan CGP Cluster. Dan kita juga menambahkan training test spread untuk membagi datasetnya. Dan terakhir metodenya itu logistic regression, saya lupa nih, dalam dua satu dua tiga empat tiga kayaknya tiga. Oke, setelah kalian import datasetnya, kalian impor datasetnya. Di sini saya sudah memiliki datasetnya, ada sekitar banyak ini, sekitar 757 dan beberapa kolom. Kita impor seperti biasa, yaitu kita upload, terus kita copy paste-nya, terus kita paste di sini. Setelah itu kalian running. Setelah itu kalian tambahkan kode baru, yaitu pd set option display max column 10 untuk membuka maksimal cuma 10 kolom aja dengan view 5 data teratas. Di sini adalah data 5 teratas dengan 10 kolom. Oke, di sini kalian bisa juga mengetahui jumlah kolomnya dengan ketik df shape 756 755 kolom. Ini adalah kolomnya. Dan ini adalah untuk mengetahui tipe datanya, df info. Terus kita buka lagi dengan menggunakan kode baru, yaitu df descript.t untuk mengetahui penyebaran datanya. Di sini kebanyakan datanya tuh di tengah-tengah sih sebenarnya. Intinya tuh kinerja satu. Satu di sini tuh perempuan. Satu itu perempuan, kalau nol itu biasanya laki-laki. Apa? Jenis kelaminnya 7, berarti kebanyakan 7 ke atas nih. Oke, setelah itu kita mengetahui jumlah data yang kosong dengan mengetik df is null.sum dan hasilnya adalah 0. Berarti tidak ada data yang kosong. Terus kita bikin goodbye by id. df sama dengan df goodbye sama dengan id main reset index df drop id access to imply to true. Yang ke-9, kita bikin listnya, list data apa yang saja kita ingin masukkan nantinya. List df kolom by class continue filter kolom 1 ke class df1 kolom 1 kolom remove kolom 1 dan df shape berarti cuma ada 287 kolom aja yang kita ambil dan 252 data yang kita pakai. Terus kita drop lagi data kolomnya yang tidak pakai baik class sehingga menjadi 31 saja. Setelah itu kita bikin visual untuk x-nya, xdf plus value icon, untuk menjumlahkan datanya. pl x value label x index auto pick 1 pl to show. Ini satu, berarti itu satu itu kebanyakan perempuan, dan nol itu laki-laki, berarti kebanyakan penderita Parkinson di sini adalah perempuan. Oke, yang ke langkah selanjutnya kita membuat bentar, ini apa sih? Kita membuat training, kita membagi data trainingnya seperti biasa. Dalam training data machine learning itu ada banyak cara.
Ada yang metodenya 2:8. Ini tes, ini training. Ada juga 1:9 tes, training. Ada juga yang 3:7 tes training. Maksudnya adalah 20% data tersebut kita tes dan 80%-nya itu kita training test. Kita bagi menjadi tersebut. Semisal dari 252 ini 20%-nya nanti kita bagi menjadi tes dan 80%-nya nanti kita bagi menjadi training. Dan begitu juga sebaliknya dari 1 hingga 90. Oke, kita kembali lagi. Di sini saya menggunakan 0,2, berarti 20 itu yang ini. 20% itu tes, 80% itu training. Kita split ya, ini dibagi 152 152. Oke, setelah itu kita bikin modelnya. Di sini ada 3 model yang saya gunakan, yaitu logistic regression, ZGB regression, dan CFC. Pertama kita import dulu library-nya, scale metric import rows or score as ras, dan kita bikin modelnya. Seperti biasa kita bikin modelnya. Pertama kita bikin logistic regression dengan mengetik logistic regression class weak to balance, dan yang kedua modelnya ZGB cluster, dan yang ketiga CFC dengan kernel RefBF probability true. Setelah itu kita pilih model in the model fit as example, example print as model, print model prediction example. Ini untuk pembagian modelnya, dan ini adalah validasinya untuk pembagian validasi training akurasinya. Oke, setelah itu kita running hasilnya. Setelah itu kita akan memunculkan hasilnya. Di sini ada beberapa penjelasan bahwa untuk model logistik regression dengan training akurasi itu 0,7, dan validasi akurasi itu 0,8. Dan untuk ZGB cluster, model ZGB cluster itu 1, bagus sekali. Tapi validasi akurasinya itu 0,4. Yang terakhir CFC. CFC itu training model akurasinya 0,6 dan validasi akurasinya itu 0,04. Dan setelah kita mengetahui model mana yang lebih bagus, yaitu logistik, kalau saya sih memilih logistik sih, karena akurasinya bagus, validasi akurasinya 0,81, masih di tengah-tengah lah. Oke, setelah kita mengetahui model apa yang lebih bagus, kita bikin consumer metric display-nya. Di sini saya sudah membuatnya, yaitu from scalar metric import quotient metric display. Quotient metric display from estimator model x1 x-lag y value y value PLT show untuk membuat display visualnya. Di sini saya sudah membuat keterangan. Di keterangan ini adalah kalau kita TP34 sini, itu modelnya bisa memprediksi pasien benar-benar mengidap Parkinson. Dan kalau TP10 itu true negatif TN. Seperti kita ketahui bahwa dalam belajar materi itu ada 4, yaitu true positif, positif, true negatif, true false, true, positif, dan false negatif. Di sini kalau false negatifnya itu 3, berarti cuma 3 aja model yang gagal memprediksi apakah dia pengidap Parkinson. Dan false positifnya itu 4, model salah memprediksi pasien sehat sebagai penderita Parkinson. Dan true negatifnya itu 10, kita dapat memprediksi pasien tidak mengidap Parkinson.
evaluasi kinerja modelnya. Berarti kalau TP, TN total 34 ditambah 10, 10, 4, 34, yaitu sekitar 86% akurasinya. Presisi modelnya yaitu TP sama dengan TP PFV 3 sama dengan 3 per 89, dan recall sensitivity-nya itu TP TP per VN, yaitu 3 plus 3 dibagi 3 plus 3, yaitu 9,1%. Yang keempat, VS1 score 2 kali presisi recall dibagi presisi recall sampai dengan 90%. Oke, itu saja penjelasan dari singkat saya tentang kita memprediksi apakah dia mengidap Parkinson atau tidak. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa kalian subscribe, dan mohon maaf jika ada salah kata. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.